Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan lagi. Di video kali ini kita masih membahas terkait kesetimbangan. Nah, sekarang mari kita perluas lagi konsep yang sudah kita pelajari tadi terkait resultan gaya sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini resultan ini bisa kita buat seperti ini ya, sigma f x gitu ya, kemudian ada sigma f y dan sigma f z gitu ya. Nah, maksud daripada ya x, y dan z yang kecil-kecil ini apa gitu ya. Nah, maksudnya adalah untuk sigma f sama dengan x ini adalah resultan gaya pada sumbu X itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini untuk sumbu Y gitu ya, resultannya sama dengan 0, dan ini untuk di sumbu Z gitu ya, yang mana resultannya juga sama dengan 0. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau kita amati di video yang sebelumnya ya, ini kan simple ya, simple dalam artian hanya satu dimensi gitu ya, hanya satu sumbu gitu ya. Ini kan hanya vertikal yang mana direpresentasikan di sumbu Y, tapi karena ini simple jadi tidak perlu sigma F-nya ditulis X, Y, atau Z karena hanya satu dimensi. Nah, kalau misalnya berkembang sampai 2 atau 3 dimensi, maka kita perlu menambahkan semacam tulisan kecil di bawah ini ya, atau biasa disebut indeks gitu ya, untuk mengidentifikasi resultan gaya itu yang 0 itu yang di arah mana gitu ya. Apakah hanya di sumbu X, ataukah di sumbu Y, ataukah di semuanya gitu ya. Nah, di sini ya bisa Anda semua saksikan, di sini ada salah satu contoh fenomena kesetimbangan ya, yang sering kita jumpai sehari-hari gitu ya. Terkait ini ada mesin gitu ya, mesin digantung ya, ceritanya digantung. Kemudian di sini ada posisi rantai gitu ya. Di sini ada rantai 1 ya. Di rantai 1 ini ada tegangan yang mana digambarkan dengan T1. Kemudian di sebelah sini ya ada T2, dan di sebelah sini ada T3 membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu horizontal ya. Ya, intinya direpresentasikan seperti ini, dan ini dalam keadaan setimbang ya. Artinya apa? Artinya mesinnya itu diam, semuanya diam ya, tidak bergerak ya, dalam setimbang ya. Ya, dalam kondisi yang setimbang. Nah, sekarang mari kita cari gitu ya untuk besar daripada T1 ya, T2 dan T3 gitu ya. Oke. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk yang sederhana ya. Kita buat free body diagramnya. Oke, saya akan gambarkan. Nah, ini adalah free. Yang dimaksud dengan free body diagram itu gambar sketsa ya, gambar sketsa yang mana mempermudah kita dalam analisis apapun, termasuk dalam analisa gaya. Nah, daripada kita harus menggambar mesin gitu kan, itu yang susah ya. Nah, kita buat bentuk sederhananya saja gitulah, intinya seperti itu ya. Jadi di sini sebentar gambarnya biar enak. Oke, saya buat ke bawah gitu ya. Ke bawah. Ya, di sini ada enggak gini. Ini ada M ya. Yang mana M adalah mesin ya. Mesin ada masanya M. Nah, ini ada W ya. Ya, M. Kemudian karena posisinya setimbang, maka pasti di sini ada yang menahan begitu ya. Menahan berupa T1. Nah, jadi kita ini melihatnya ada dua hubungan gitu ya. Ya, ini hubungan antara
yang hubungan yang pertama gitu ya. Hubungan yang pertama adalah free body. Nah, hubungan yang pertama adalah antara mesin dan rantai. Antara mesin dan rantai itu yang hubungan yang pertama. Nah, hubungan yang kedua adalah di ring ini gitu ya. Jadi hubungan antara T1, T2 dan T3 begitu ya. Nah, ini untuk hubungan pertama ya. Nanti juga ada hubungan yang kedua gitu ya. Nah, ini hubungan yang kedua. Nah, pusatnya adalah perspektifnya adalah dari ringnya ini gitu ya. Nah, ini misalnya ringnya saya gambarkan di sini titik gitu ya, ring. Nah, kemudian karena ini kan W gitu ya, W mesin ke bawah, T1 nya berarti kan ke atas. Nah, di ring itu dilawan lagi, jadi ke bawah ya. Jadi yang bawah ini ditiadakan oleh yang ke arah atas. Nah, yang ke arah atas ini ditiadakan oleh yang ke arah bawah gitu ya. Nah, jadi bentar ya, gini aja deh. Ini mesin arahnya ke bawah gayanya. Kemudian supaya seimbang, maka dia dilawan gitu ya, dilawan dengan adanya tarikan ke atas oleh rantai T1. Nah, rantai T1 ini juga dilawan oleh ring gitu ya. Ringnya adalah ke bawah gitu ya. Nah, jadi ringnya ini ke bawah, yang mana di sini adalah T1 gitu ya. Nah, T1 ini ke bawah, sehingga supaya dia setimbang maka harus ada yang menahannya yang ke arah atas gitu ya. Nah, di sini kan masih ada T3 dan T2 ya. Nah, ini T3 dan T2 arahnya adalah ke sana gitu ya. Nah, ini kayak menahan gitu ya. Nah, ini adalah T2, ini T3 ya. Nah, ini adalah T2 gitu ya. Ini adalah ring. Oke. Nah, kita akan mencari T1, T2 dan T3 gitu ya. Oke, saya buat 60 derajat ya, 60 derajat. Nah, kita akan lihat, kita akan mencari nilai dari T1, T2, dan T3. Tapi karena ini belum ketemu, maka kita mencari T1 dulu ya. Nah, T1 ini dapat diketahui dengan mencari berat daripada mesinnya gitu ya. Nah, ini berat daripada mesinnya. Oke, kita kerjakan dari yang hubungan pertama ya. Jadi hubungan 1. Sebentar. Oke. W mesin sama dengan M mesin atau massa mesin dikalikan dengan gravitasi ya. Kita anggap G-nya 10 gitu ya, biar simpel ngitungnya. Oke. 10 meter per second kuadrat. Ini tinggal kita masukkan. Masanya sudah belum ya? Oh, belum ada ya. Oke, kita anggap masanya 25 kilo gitu ya. Oke, masanya 25 kilo berarti 25 kilo dikalikan dengan 10 ya, maka berat mesinnya adalah 250 Newton gitu ya. Nah, ini kan W mesinnya. Nah, karena di hubungan 1 ini posisinya setimbang ya. Nah, karena setimbang ya, maka T1 ya sama dengan W mesin ya. Nah, W mesin adalah 250 Newton gitu ya. Oke, W mesin udah ketemu, T1 udah ketemu.
Ya, maka di sini T1-nya sama dengan, oke, kita akan buat lagi di sini. Ini adalah hubungan 2 ya. Saya akan copy saja ini. Ini kejauhan, oke. Copy, paste. Ups, bentar. Sebentar, ada kesalahan. Oke, sebentar. Ada kesalahan teknis. Saya akan pause dulu sebentar videonya. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi T1 sudah ditemukan ya. Sudah ditemukan, besarnya adalah 250 Newton gitu ya. Nah, sekarang karena ini setimbang, maka kita sudah mulai menggunakan konsep yang sigma F X sama dengan 0 dan sigma F Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena kita sudah main di sumbu X dan Y ini, maka kita perlu untuk menguraikan gaya-gaya ini ya ke sumbu-sumbunya gitu ya. Jadi gaya yang masih dia belum menempel pada sumbu X dan Y, maka dia perlu untuk diuraikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, T1 ini dia sudah ada di sumbu, ini sumbu gitu ya. Nah, T1 ini dia sudah ada di sumbu Y gitu ya. Jadi tidak perlu kita uraikan ya. Kemudian juga dengan T2. T2 ini sudah ada di sumbu X ya. Jadi tidak perlu kita uraikan. Nah, yang menjadi masalah adalah di T3. T3 ini dia tidak berada pada sumbu X maupun sumbu Y. Sehingga perlu kita uraikan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan mengambil hanya hanya gaya T3 saja ya. Jadi kalau kita ambil T3-nya saja, kalau kita ambil T3-nya saja, di sini dia membentuk sudut 60 derajat. Maka ini ya, maka di sebelah sini juga 60 derajat ya. Jadi di sini juga 60 derajat gitu ya. Nah, ini T3. Nah, kita perlu untuk uraikan gitu ya menjadi T3X ya dan T3Y. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan teorema sin gitu ya, sinus kosinus gitu ya, untuk menguraikan gaya-gayanya. Oke, yang pertama adalah T3X ya. Nah, T3X ini berarti adalah T3 dikali dengan cos 60 gitu ya. Kemudian T3Y berarti T3 ya dikali dengan cos, oke saya nggak usah pakai kurung ya, T3 yang 3 ini cos 60 gitu ya. Kemudian yang T3Y yang ke arah atas gitu ya, yang vertikal, jadi ini adalah ke sana itu adalah T3X yang ke atas ya. Ke atas adalah T3Y gitu ya. Nah, kalau yang T3Y adalah T3 dikali dengan sin 60 gitu ya. Oke. Nah, nanti setelah kita uraikan, maka gambarnya ya setelah diuraikan diagram
setelah diuraikan, itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ada W1 ke bawah, T1 maksudnya, T1, kemudian ke sini ada T2 gitu ya. Nah, kemudian karena sudah diuraikan, jadi yang sini ke atas adalah T3Y, yang ke kanan ya adalah T3X gitu ya. Nah, ini kalau T3X dan T3Y digabung, dia akan miring kayak gini ya. Tapi karena kita uraikan, maka yang miring tadi dia akan menjadi sumbu, menjadi komponen di pada sumbu Y dan sumbu X ya, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai memasukkan konsep F ini ya, dan oke. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Oke, untuk yang sigma Fy dulu saja ya. Sigma Fy sama dengan 0 ya. Nah, T1 ya ke bawah ini adalah kan besarnya sama dengan berapa ini? Besarnya sama T1 mana tadi? Nah, ini ya 250 Newton ya. T1 adalah 250 Newton. Berarti T1 sama dengan 250 Newton. Nah, berarti karena dia Y-nya sama sigma Fy-nya sama dengan 0 ya, maka tegangan 3Y juga sama dengan T1 gitu ya. Yang mana juga sama dengan 250 Newton gitu ya. Nah, ini adalah itu 250 Newton. Nah, T3Y juga 250 Newton. Nah, itu baru T3Y gitu ya. Nah, padahal kita diminta untuk mengetahui T3 ya. Nah, T3 dari rumusnya apa? Ini ya. Di sini ya, T3Y sama dengan T3 kali sin 60. Nah, berarti kalau kita mau mencari ya ini kita copy saja ya ini ya. Sebentar. Copy. Nah, saya taruh di sini. Nah, T3Y sama dengan 250 Newton gitu ya. T3-nya kita belum tahu, sin 60 gitu ya. Sin 60 itu setengah akar 3 gitu ya. Nah, sehingga T3 sama dengan 250 dikali dengan ini saya ganti aja jadi ya gini ya, kan juga setengah akar 3 ya. Ini jadi dibalik ya, 2 per akar 3 gitu ya. Ini T3 sama dengan, oke saya hitung dulu ya sebentar. Ini adalah 288,67 Newton. Nah, ini adalah untuk T3-nya. Nah, jadi T3 udah ketemu ya. Kemudian T1 ya udah ketemu ya di awal tadi. Ya, udah ketemu T1. T2-nya malah belum gitu ya. Oke, T2-nya malah belum. Nah, untuk T2 berarti gini ya, T2 itu sama dengan T3X ya, karena kan ini setimbang gitu ya, saling meniadakan gitu ya. Nah, T3X sama dengan berapa rumusnya tadi? Ya, T3X sama dengan T3 dikali cos 60 ya. Oke, berarti T3 dikali cos 60 gitu ya. Nah, T3-nya adalah tadi berapa ini? 288,67 ya. 288,67 dikali cos 60 ya. Cos 60 itu setengah ya. Nah, jadi ini berapa jawabannya? Sebentar saya hitung dulu.
Jawabannya adalah 144,33 gitu ya, 34 gitu ya. Nah, jadi sudah ketemu ya. T2 ya, T2 sama dengan ini gitu ya. Ya, karena di sini T2 ya saling meniadakan ya, T2 dengan T3X kan ini saling tarik kiri kanan hingga akhirnya sama-sama 0 ya. Karena di sini adalah sigma fx sama dengan 0 gitu ya. Maka konsepnya adalah bahwa T2 ini sama dengan T3X ya. T2 sama dengan T3X, kemudian T3X ini didapatkan dari sini tadi ya, T3 kali cos 60, dan jawabannya adalah 144,34 Newton gitu ya. Jadi sudah selesai gitu ya. T2 adalah sekian, kemudian T3 adalah sekian ya, kemudian berapa tadi, T1 adalah sekian. Jadi ini adalah konsep untuk sigma F kalau misalnya dua dimensi ya. Ya oke. Semoga dengan video ini bisa memperdalam pemahaman. Mari kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.